Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun yamat la'il fajr. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tradisi adat, tradisi Jam'iyah Tarekat Siddiqiyah Indonesia tiap bulan Ramadan malam tanggal 17 mengadakan Lailatul Mubarakah. Lailatul Mubarakah itu sudah tradisi bertahun-tahun dilaksanakan di Los Plus Jumjai Roja. Duateng berbondong-bondong dari dekat dan dari jauh. Ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ada yang dari luar pulau, Sumatera, Makassar, Bali, Madura, NTT, melintasi laut. Ada yang naik pesawat udara, ada yang jalan darat, ada yang melalui kendaraan laut, ada yang jalan kaki. Semuanya berbondong-bondong menuju satu titik di Los Plus Jumjai Roja, seperti dom kesetrum besi berani, besi samran.
semua berkumpul di sini. Apa yang dicari? Kok dari jauh-jauh, dari dekat sini? Apa yang dicari? Lailatul Mubarakah. Lailanya jelas, berkahnya sulit diterima oleh akal pikir. Karena berkat itu tidak ada rupanya, tidak ada bentuknya, tidak ada suaranya, tidak ada baunya. Kok dicari? Akal pikir sulit menerima. Yang dicari di sini, tapi akal pikir tidak bisa membantah. Fakta bicara, asarnya, berkahnya dari mubarakah. Akal pikir sulit menerimanya. Tapi akal pikir itu sendiri tidak bisa membantah kenyataan berkat. Jadi yang tidak bisa dibantah itu asarnya berkah. Melober di sini berkah. Berkah melober perorangan, mereka melober ribuan orang. Tanah-tanah juga menjadi berkah. Banyak tanah yang disewakan, kendaraan-kendaraan, pedagang macam-macam di sini dapat limpahan berkah. Sampai pun ada yang tidak izin ditutup isinya, walaupun asalnya gerombolan, ia dapat berkah. Inilah yang sulit dibantah. Walaupun banyak cara-cara untuk menghalang-halangi, 1000 cara, 1000 topeng. Jangan sampai nang pusat sini, tapi tidak mampu. Wah. Bahkan yang menghalang-halangi jadi puntung-puntung terapung hanyut ke lautan. Katungkirul ainu du asyamsi min rawadin wa yungkirul famu tokmal ma'i min sakomin. Apakah asalnya berkah yang disaksikan oleh ribuan manusia ini bisa dibantah? Lorong-lorong, parkir-parkir, pedagang-pedagang, semuanya dapat limpahan berkah dari Lailatul Mubarakah. Bukan berkah dari saya, bukan, berkah dari Allah. Lailatul Mubarakah.
Walaupun tadinya itu macam-macam diberitakan di media massa, diberitakan macam-macam, dukun-dukun diusung kabeh di luar pri kemanusiaan, ya tetap pancet, tidak bubar, tidak malah. Orang berguyung ribuan-ribuan. Nah ini kenyataan bagi orang yang akal pikir waras. Tidak bisa membantah kenyataan, walaupun akal pikir salah itu sulit menerimanya, sulit menerima, tapi tidak bisa membantah kenyataan. Lailatin mubarakah. Padahal yang dicari itu tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya. Melober, mohon kepada Allah, berdoa, peloberan menjiwai ke madu, menjiwai ke uang yang baru dan sebagainya. Seandainya orang-orang banyak itu tidak merasakan berkahnya, masakah setiap tahun ke sini tambah banyak, mestinya sudah kapok. Mestinya lu kok tambah banyak, kok gak tidak kapok-kapok. Mereka merasakan manfaatnya barokah, walaupun akal pikir itu sendiri tidak bisa menerima kenyataan barokah, tapi tidak bisa membantah. Itulah yang dicari. Jadi membantah kenyataan barokah sama dengan membantah padangnya siang. Dia siang-siang tengah hari kok cari mana siang padang. Qatunggil ainu daw asyamsi min ramadin. Nah inilah, maka saya tulis ya, di buku ini, saya mohon doa yang ada di buku ini amalkan sungguh-sungguh, terutama di bulan Ramadan ini. Allahumma zidna walatan kusna, Allahumma akrimna walatuhina, Allahumma a'tina walatuharrimna, Allahumma asirna walatu asir alaina. Ini sudah satu ini. Saya tidak menerangkan untuk apa, saya tidak menerangkan. Ini doa mustajabah.
rahasianya luar biasa. Untuk apa saja, asal untuk kebaikan. Semua yang melalui doa ini semua menjadi nasional. Buktikan diri. Saya tidak perlu cerita masalah ketiga ini. Bagaimana ya, organisasi ini semua menjadi nasional. Usaran Putri menjadi organisasi nasional. Zebra menjadi organisasi nasional. Semuanya itu tidak lepas dari Allahumma zidna wala tanqusna. Asal doa itu harus ikhlas, syukur, menghilangkan hati yang khianat. Yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, tidak akan diridhai. Yang tidak syukur, walaupun datang tiap tanggal itu, kalau tidak saya terangkan ini tidak paham apa yang dicari di sini. Yang dicari sebenarnya kan masalah iman kepada adanya barokah. Kalau tidak percaya kepada ada barokah, tidak mungkin datang ke sini. Tidak mungkin. Kalau hanya pengajian, di mana-mana ada pengajian. Di mana-mana ada pengajian, bukan di sini saja. Ini karena daya tarik iman, kepercayaan, percaya adanya barokah, percaya adanya rahmat. Ini yang menarik, bukan saya, bukan budaya, bukan kebiasaan, iman. Tiap-tiap manusia itu kan mempunyai iman. Dan ini iman yang sehat, bukan iman yang kena penyakit. Iman yang kena penyakit itu seperti diterangkan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Ini iman kena penyakit. Iman sebentar lagi berubah jadi kafir. Hari kafir iman mana? Iman kafir. Esok iman sore kafir, sore iman esok kafir. Kalau sampai pas pindah kafir belum kembali kepada iman, wafat, na'udzubillah min dzalik. Tidak bisa ditebus emas sepenuh jagat. Ini dalam Al-Quran. Bagaimana bahayanya iman. Wa ammal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falayuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau iftadabi. Orang-orang yang berubah kafir
kemudian mati, belum sampai berubah iman. Falayu kebala min ahadim, tidak akan diterima mereka oleh Allah. Mil'ul arzi zaban, walaupun ditebus emas sak jagat. Walau iftadabi layu kebala. Siapa punya emas sak jagat? Itulah rahasianya. Harga diri iman itu sepenuhnya. Tidak ada ditandingin di dunia ini. Oleh sebab itu, saya pesan yang paling pokok, tiap-tiap akan tidur, baca sendiri. Satu kali bisa, 3 kali. Allahumma sabbitna bil iman. Allahumma sabbitna bil iman. Allahumma sabbitna bil iman. Ya Allah, tetapkan iman kami. Allahumma ya Allah, sabbitna, tetapkan kami bil iman, dengan iman. Siapa tahu usia manusia itu hanya sehari semalam. Kalau tidak mati siang, ya mati malam. Kalau tidak mati malam, ya mati aja siang. Siapa tahu mati tidak dalam iman, dalam kufur. Bagaimana bahayanya? Sore iman, tengah kufur. Sore mana iman, esok kufur. Ini iman kena penyakit khianat, tak bisa dipercaya. Jadi inilah yang saya pesankan secara prinsip. Jangan tergiur kenikmatan duniawi. Semua sedekahku spontanitas untuk umat, ya. Bukan untuk pribadi, untuk umat. Sekarang ini Masya Allah banyak bencana banjir, gempa bumi, kebakaran, angin beriung, kapal tenggelam, dan sebagainya. Aneh maneh, ular makan anak sapi, ularnya sendiri mati. Ular rakus itu gedene sapiro kok mangan anak sapi. Ini ular rakus. Ini semuanya tanda-tanda. Yang rakyatnya susah, sebagian ada yang tari-tarian di atas kesusahan. Ini semua tanda. Di bulan puasa geger terus.
Ini tanda-tanda. Tanda-tanda. Rasul dawuh di dalam hadis usfuria. Hadis usfuria namanya. Bagian akhir. Saya di zaman bakal ada suatu zaman wujuhul adamiyin qulubuhum qulubus syayatin. Ada manusia bentuknya bentuk manusia, pakaiannya manusia, makanannya ya biasa makan manusia, yang dalil, yang ngaji, tapi itu ya jadi varian, tapi hatinya setan. Ini hadis, saya hanya menyampaikan hatinya setan, tidak ada peri kemanusiaan dalam hatinya, pura-pura tok. Saya di zamanun bakal teko ono zaman, saya di bakal dateng zamanun suatu zaman wujuhul adamin, manusia bentuknya bentuk manusia, bentuk anak Adam, qulubum hatinya syayatin, hati setan belejet. Ini banyak yang tidak tahu. Kadang-kadang diri kita sendiri jadi setan nggak kerasa. Dalil Quran kaget dadak embujukan. Nah, ini setan. Ketoke koyo sembahyang tapi bujukan. Ini setan gak kerasa. Nah, awake bisa menjadi setan. Padahal setan itu mungsuhe para nabi. Likulli nabiyin adu, segala nabi punya musuh. Siapa musuh nabi? Sayatinal insi wal jinni. Musuh nabi ku setan-setan bentuk menungso, setan-setan bentuk jin. Jadi ada setan kasar, ada setan halus. Tapi kasar halus itu kaya godhong Jepara lho. Hakikate sama-sama setannya. Tapi di ayat itu yang didahulukan kok manusia sayatinal insi wal jinni. Sayatinal insi wal jinni. Biasa kalau setan jin diwacakan ayat kursi minggat, tapi nek setan manusia diwacakan ayat kursi dia emosi ayat kursi. Diwacakan kul wallahu ahad, maca kul wallahu ahad. Niku setan bentuk manusia. Niku musuh para nabi. Tak terbilang banyaknya musuh para nabi ini. Wong namanya setan bentuk manusia, ya sewekan, ya rokan, ya kudungan,
ya serbanan barang. Wong manungsa. Tapi jerone setan. Saya tinal insi wal jinni. Di dalam hadis Usfuria diterangkan saya di zamanun wujuhul adamiin wa qulubuhum qulubus syayatin. Yang bersabda ini Nabi. Saya ini hanya menyampaikan saja. Mudah-mudahan mohon kepada Allah diri kita ini tidak jadi setan. Mohon. Kadang nggak kerasa dia jadi setan. Kalau sudah orang jadi setan, masya Allah, apa yang dipegang jadi alat untuk hawa nafsuna. Kalau pandai dari Al-Quran, dalil Al-Quran itu dijadikan alat. Dalil hadis dijadikan alat untuk membujuki wong. Kenapa man? Megang hukum dijadikan alat untuk membujuki wong bodoh-bodoh. Umumnya kedudukan pun dijadikan alat. Itu kalau sudah hatinya setan. Punya duit akeh jadikan alat untuk menindis wong pikir-pikir. Hukum jadi alat, ayat suci jadi alat, hadis tidak jadi hidayat, jadi alat. Ini banyak, wis, tidak bisa dibilang banyaknya, banyak. Jadi ini kalau kita tidak dilindungi Allah Ta'ala, Masya Allah, sulit kita untuk mencapai keikhlasan, sulit. Allahumma sabitna bil iman, Allahumma sabitna bil iman, ya Allahumma sabitna bil iman. Maka diperintahkan oleh Rasulullah, kalau setelah ngubur saudaranya yang kubur, setelah akan ditinggal kuburan itu ndonga amel masih Allahumma sabitna bil iman, Allahumma sabit titip. Mudah-mudahan imannya tetap. Itu dengan Allahumma sabitna bil iman. Ini sudah saya tulis dalam lambang Tarekat Siddiqiyah. Sudah saya tulis itu. Ini prinsip, ini pokok. Sekarang ini sudah setan campur manusia, no njirone atine. Mudah-mudahan kita ini selamat dari setan, ya. Setan bentuk manusia. Mudah-mudahan selamat. Menguasai keuangan dijadikan alat, menguasai kitab suci dijadikan alat, menguasai hadis dijadikan alat, menguasai hukum dijadikan alat. Ya, tapi itu menguasai kedudukan dijadikan alat. Alat itu setan.
Jadi ini Masya Allah ini. Makanya peringatan-peringatan ini sudah banyak. Tapi orang tidak menganggap ono peringatan ini. Yang Al-Quran ini sudah penuh peringatan. Wa ka'ayyin min ayatin fil sama'i wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Baca dalam Al-Quran surat Yusuf. Tak terbilang banyaknya ayat-ayat peringatan di langit dan di bumi yang kamu liwati. Hidup pun liwati peringatan-peringatan itu. Tapi mereka berpaling, gak gobres peringatan-peringatan itu. Akhirnya alam ini melok jadi peringatan. Alam ini, hukum alam berubah jadi bencana. Baca sendiri dalam surat Yusuf. Bengi ayat Allah, awan ayatullah, padang ayat aja, malam ayat Allah, hidup ayat Allah, mati ayat Allah, gembira ayat Allah, susah ayat Allah. Maknanya ayat itu tanda-tanda. Semua ini tanda-tanda. Sehat, sakit, ini juga tanda-tanda. Mengapa jutaan tanda-tanda tidak digobres? Hanya yang dikuyo-kuyo hanya kepentingan hawa nafsunya saja. Kita lahir ini bawa apa? Gak nggawa pakaian, gak nggawa makanan, gak nggawa omah, beludus. Oke. Dan nanti kembali pun juga nggawa omah, gak nggawa pakaian, ya, gak nggawa perhiasan, kembali lagi. Lu tengah-tengah antara lahir dan omah itu, kok macam-macam pola ini? Yang dicari ini apa? Kalau tidak ibadah kepada Allah itu oleh apa? Kalau tidak syukur kepada Allah ini oleh apa jangan? Jadi kita ini diwujudkan oleh Allah Ta'ala di sini untuk mensyukuri la'alakum yashkurun. Baca dalam surat Nahl. Kok malah nondunya fitnah menfitnahan, tapi turut dijegal menjegal, jatuh menjatuhkan, bentrok. Ini apa ini yang dimaksud? Sampai sekarang pun selesai pilihan umum, belum masalah selesai. Pilihannya wis selesai, masalah belum selesai. Loncat sana, loncat sini, sapi ini. Lah inilah jangan tertipu, jangan terkecoh.
oleh kehidupan dunia ini. Semua ini akan kita tinggalkan. Apa yang kita miliki? Diri kita ini mulianya manusia. Diri kita ini jangan milih seperti pipo. Jalane najis, masuk suci, keluar najis, masuk suci, keluar najis. Setiap hari lak seperti pipo tok dalane. Ini supaya diingat-ingat betul. Alhamdulillah kita ini masuk melok condong kepada tasawuf, ya. Tarekat itu semua tasawuf, ya, semua tasawuf. Ini ya paham tasawuf, tak terkecoh oleh kehidupan kemewahan dunia. Lihat peringatan-peringatan itu. Beberapa tahun ngumpulkan uang jadi rumah, tendang banjir roboh, tendang sak kedep mawon, gempa bumi hilang, hancur. Ini semua peringatan. Peringatan semua manusia. Semua manusia diperingatkan itu. Karena banyaknya setan-setan bentuk manusia di jalan-jalanan, di segala lini ada setan bentuk manusia. Manusia satu makan manusia lain. Ya, sekarang ini uang triliunan untuk jatah manusia banyak dimakan sendiri. Ini kan manusia makan manusia yang banyak. Uang dikumpulkan dari uang pribadi, dari uang pajak pribadi, pajak makanan, pajak usaha, pajak bangun pajak, kelompok untuk pembangunan negara. Tahu-tahu dikorupsi atusan miliar, bagaimana dosanya? Keringetnya wong samono kae. Kok negara utangnya sampai ribuan triliun ini loh. Karena banyaknya korupsi. Ini namanya tergiur oleh kehidupan dunia. Kita ini transit di dunia ini sementara, transit tok. Setelah dari sini meneruskan perjalanan. Pertama transit di alam gaib, berangkat mana? Transit di alam rahim, perut ibu kita, medal dari perut kita, transit di alam dunia. Dan dunia nanti berangkat mana? Ke alam kubur, transit di alam barzah. Dari alam barzah transit di alam mahsyar. Dari alam mahsyar transit lagi di alam akhirat.
Dah di alam akhirat ada dua jalan, neraka, surga. Sebagian bergolong nang neraka sing rame, sing sebagian masuk surga. Jalan nang surga iku sepi, sing rame golong-golong nang neraka. Di neraka itu transit lagi. Ya. Ada 1 juta tahun, ada 10 tahun dan sebagainya. Dan apa yang dijaga cuma satu, syafaatnya Rasulullah. No. Syafaat Rasulullah. Makanya jangan lupa membaca selawat. Ya, syafaat Rasulullah. Akan tidur jangan lupa membaca selawat dan mohon tetapnya iman. Bangun dari tidur jangan lupakan selawat, mohon syafaat Rasulullah. Ini kan banyak lupa. Padahal di dalam sembahyang itu mesti selawat. Dalam tahiyat lihat saja. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Allahumma sholli, ya setelah syahadat musyawarah. Lu kok lupa itu? Lupa. Nah ini peringatan macam-macam tak terbilang banyak. Tapi orangnya tidak gobres yang banyak ini. Tidak gobres. Kadang pinter setan tengah-tengah wong maca nggawa tasbih subhanallah subhanallah. Sedeng maca iku lali dhewe karo Gusti Allah. Cuma lesane ngomong subhanallah 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 Allahu akbar Allah, lali kebesaran Allah, subhanallah, lali kesucian Allah maksudnya. Coba begitu la ilaha illallah, la ilaha, lali marang tauhidillah. Bagaimana? Ya maca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata, lali nek yang mempunyai kekuatan dan daya itu Allah. Sombong koyo-koyo kekuatan daya dari dirinya sendiri. Inilah tipuan setan begitu hebatnya. Makanya saya terus-menerus menginginkan atas berkat rahmat Allah beri. Bagaimana akhirnya? Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan itu dari berkat rahmat Allah, bukan dari kemampuan kita. Itu padha karo la haula wala quwata illa billah. Saya ini hanya menyampaikan peringatan terhadap diri saya sendiri. Paling utama. Kemudian dari keluarga saya, kemudian dari jamaah saya ini, bukan jamaah, diri saya sendiri ini saya ingatkan, gitu. Saya ingatkan. Boleh kita sakit berobat macam-macam pil, macam-macam obat, tapi dalam akidah hati kita jangan mengatakan
yang menyembuhkan itu obat. Dudu itu yang menyembuhkan itu daya dan kekuatan dari Allah. Itu masalah ikhtiar, cuma tak tata krama duniawi, jero aja sampai berubah. Nek sampai duwe akidah sing nyembuhno aku iku pil. Sing nyembuhno aku iku dokter ini pil ini. Tapi duduk Allah. Wah bahaya ini. Akidah itu tanggung jawab sampai akhirat. Jadi saya itu mengingatkan diri saya sendiri. Saya ya berobat. Saya yang butuhkan dokter. Tapi dalam akidah saya tetap Allah yang menyembuhkan. Ya, Allah yang menyembuhkan. Kalau kita kepingin selamat dunia akhirat, begitu akidah kita sabitin nabi iman, tetap iman kita kepada Allah. Rahmat dari Allah, berkat dari Allah, pertolongan dari Allah. Tanpa daya dari Allah, tidak ada alam ini, tidak ada. Tidak ada. Rabbil alamin, yang mengatur segala alam ini kabeh. Nah ini yang perlu saya sampaikan, menyampaikan. Saya ini hanya menyampaikan saja. Saya tidak bisa memaksa kepercayaan saudara-saudara, sebab kepercayaan itu merdeka. Tidak bisa. Yang bisa hanya Allah. Malaikat saja itu tidak bisa memaksa orang percaya. Dalam Al-Quran begitu. Malaikat apa mana manusia. Baca sendiri dalam surat An'am ayat 111. Masya Allah. Seandainya malaikat kabeh diturunkan nang dunya, dalil semua digelar nduk ngarepe. Wong mati-mati sing dhisik-dhisik sadurunge Nabi Adam dibalekno nang dunya kabeh. Dikon nyritakno keadaan tetap gak bisa iman kalau tidak Allah sendiri yang dawe. Begitulah iman fitrah itu begitu. Itu namanya iman fitrah. Dudu iman muktasab. Baca sendiri dalam Al-Quran surat An'am ayat 111. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa kasarna alaihim syaiqublan makanu liyu'minu, tidak bisa beriman illa ayyasha Allah. Jadi iman fitrah itu timbul dari sya'nullah. Tidak bisa timbul dari dakwah, dari mau'izatul hasanah. Yang bisa itu iman muktasabi. Setelah melihat tanda-tanda siang malam tak pikir itu baru ana iman muktasabi. Kalau iman fitrah tidak bisa. Itu khusus
Itu khususul khusus. Hanya timbul dari sya'nullah, kehendak Allah. Ya ini yang luput dari jutaan manusia kalau bakas iman. Luput ada iman, ada dua macam. Iman fitrati, iman muktasabi. Ini yang banyak. Bukan orang biasa. Para ulama pun banyak yang luput bakas ini. Alhamdulillah orang tasawuf yang tingkat tinggi lah yang faham masalah iman fitrati, iman muktasabi. Ini keuntungan besar terhadap diri saya dan jamaah saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaatnya membekas di dalam kesadaran Jam'iyah Thariqat Siddiqiyah. Saya hanya bisa mudah-mudahan saja. Saya sendiri tidak bisa maksa. Itu masalah kemerdekaan. Sekian keterangan saya akhiri doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan jawafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimu wa azimu sultani. Allahumma zidna wa la tanqisna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma a'tina wa la tuharrimna. Allahumma asirna wa la tu'asir alaina. Allahumma sabitna bil iman. Allahumma sabitna bil iman. Allahumma sabitna bil iman. Allah sabitna bil Islam. Allahumma sabitna bil Islam. Allahumma sabitna bil Allahumma sabitna bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.